Bapak mah jualan ya Pak? Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umam, tentunya di acara podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santi Entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Oke pemirsa, gimana keadaannya? Berbeda kan seperti biasanya? Ya, kali ini tim dari Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama keluar dari markas Rumah Sedekah NU dan kita menjumpai narasumber dan sekarang berada di kediaman dari narasumber pada malam hari ini, yaitu Bapak Heri Mursid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Nah pemirsa yang belum tahu, Bapak Heri ini merupakan pemilik, ya bisa dikatakan pemilik dari Tirta Sani Estate, Dapur Kota, Taman Tirta, Apartemen Kalindra, dan juga yang paling terkenal yaitu Mall Dinonyo City yang ada di Malang, dan juga beliau menjabat sebagai Ketua PBSI Kota Malang. Benar nggak Pak? Benar. Itu koleksi apa usaha Pak? Ya itu kayak nasib hobi, perjalanan. Pak? Hobi Pak. Ini kan kelihatannya dari usaha properti nih Pak. Bisa dikatakan seperti itu atau gimana Pak? Ya jadi saya pada saat kuliah itu sudah mulai, sebelum lulus itu sudah mulai belajar kerja atau nyoba-nyoba di bidang yang macam-macam ya. Jadi pernah mulai ngurusi koperasi, pertanian, nanam jahe, cabai di daerah Jawa Tengah sana. Asalnya dari mana Pak, Jawa Tengah ini? Wonogiri. Wonogiri? Ya. Oh berarti Wonogiri itu pegunungan itu Pak? Pegunungan, namanya aja Wonogiri, Wono alas atau hutan, giri itu batu. Jadi sini ya bisa dibayangin hutan sama batu. Dingin mana Pak sama Malang ini? Oh dingin sini. Dingin sini Pak? Ya jadi sana itu agak tertolong, panas, cuma agak tertolong karena angin. Anginnya agak kenceng gitu, sepoi-sepoi. Terus Pak, tadi kan dikatakan ketika itu coba-coba menjalani bisnis waktu kuliahan gitu Pak. Ya. Pertama kali yang dijalani itu apa Pak? Waktu itu ada koperasi, terus kerja sama semacam pemilik tanah untuk ini apa, nanem awalnya, terus kemudian saya coba juga keliling di desa-desa itu kan banyak itu
pengepul yang dari padi panen. Terus saya coba hubungkan sama Bulog, saya bandingkan harganya, misalnya beli dari mereka di bawa ke Bulog gitu. Tapi pindah-pindah, maksudnya pemula mulai usaha kadang-kadang kita belum punya bayangan ini. Jadi masih pada saat gitu. kita memulai sesuatu itu mau dikembangkan atau mau kemana arahnya itu nggak tahu. Terus kemudian pindah. Habis itu pernah juga jual beli mobil, motor. Itu waktu kuliah, Pak? Enggak, itu setelahnya. Setelahnya. Jadi dulu pernah juga beli mobil yang habis tabrakan oleh asuransi, ditarik, lah itu dibeli murah di bengkel, terus dijual lagi ya. Pada saat kita punya feeling apa gitu, dijalani gitu tanpa sebuah teori apa. Berarti bisa dikatakan nih belajarnya itu otodidak nih, Pak? Ya. Belajar berbisnis ya, istilahnya berbisnis otodidak. Apa yang bisa melandasi dengan untuk melangkah? Wah, saya bisa nih untuk menjadi pembisnis nih. Padahal kan masih meraba-meraba gitu. Ya. Beda dengan sekarang ya. Sekarang itu kalau kita sekarang atau anak-anak sekarang itu sangat banyak sekali referensi untuk bisnis, itu sudah dalam posisi komplit antara teori dan aplikasi. Pragmatisnya seperti apa, kita nyari apapun di YouTube itu ketemu. Dan bahkan langsung sama pelaku-pelakunya, dan mereka juga jurus apapun sudah disampaikan, termasuk cara memulai dan persiapan apa. Kalau dulu itu kan murni dari buku. Zaman saya dulu mulai setelah urusan setelah pendidikan, memulai bisnis itu kan ibaratnya gurunya adalah alam, yang kedua itu dari baca buku saja, dan pengalaman kalau nasib bagus juga bisa ketemu teman atau saudara yang kebetulan sudah matang di bisnis kan gitu. Beda dengan sekarang, ibaratnya mau referensi dan bahkan secara spesifik jenis bisnis apapun kita bisa cari gitu. Itu bedanya. Jadi secara logika memulai bisnis itu lebih mudah sekarang daripada dulu. Cuma handicapnya sekarang otomatis dengan banyak orang, berarti kompetitornya juga makin banyak. Tapi saya kira teman-teman ya, saya kan jurusan manajemen ya, Pak. Saya teman-teman yang malah bingung, Pak. Dengan segitu saya kan mengerti juga nih, ini banyak sekali, tinggal istilahnya amati dan juga modifikasi gitu, yang ditutur sih modifikasi. Tapi banyak teman-teman yang saya kan biasa ngobrol ngosi sama pengusaha nih, Pak. Malah perjalanannya itu lebih ekstrim orang-orang dulu ketimbang sekarang. Padahal sekarang kan lebih harusnya simple ya, harusnya. Nah, menurut jenengan nih, perbandingan dari orang dulu sama sekarang ini, yang anak zaman milenial ini seperti apa gitu, Pak? Nek saya lihat sih anak sekarang itu terjebak dengan referensi yang terlalu banyak itu. Jadi kadang-kadang dia ada feeling atau ketertarikan itu dengan melihat sesuatu di YouTube yang menurut feelingnya cocok untuk dimulai. Tapi kemudian tidak berapa lama besok lihat yang lebih menarik lagi. Jadi akhirnya dia hanya tak pikir itu bukan hanya sekedar atau penyakit anak zaman sekarang ya. Jadi untuk memulai sesuatu itu hanya dalam pikiran, karena justru hanyut asik dengan melihat referensi yang dilihat gitu. Jadi tidak mulai lah. Jadi justru menikmati lihat suksesnya orang, menikmati kalau yang parah yang tidak ada hubungannya dengan bisnis kan udah nggak kerja apa-apa tapi bisa menikmati suksesnya artis kan banyak yang kejebak di situ dan membayangkan hanya, jadi sudah cukup merasa bahagia atau merasa sukses dengan hanya sekedar melihat membayangkan oh, ini orang itu hidupnya kok enak ya, wah asik ya gitu. Itu tak lihat banyak yang kejebak di posisi itu. Artinya si
menikmati sesuatu yang dia sendiri tidak dan tidak melakukan apa-apa. Karena pada prinsipnya kita menemukan jalan itu kan harus dimulai. Harus dimulai. Istilahnya harus terjun langsung gitulah. Kalau misalnya belajar referensi tanpa dimulai itu mending tidak belajar sama sekali dan berani ngawur untuk memulai kan gitu. Tapi kalau menurut Bapak antara teori sama praktek ini yang harus benar-benar dikuatkan itu seperti apa? Apakah teori atau prakteknya terjun langsung lah istilahnya? Ya, kuncinya sebenarnya kalau yang untuk bisnis itu yang paling utama modal dari kita sendiri itu sebenarnya logika. Dan di dunia apapun itu logika, artinya posisi logika ini kan tergantung kemampuan bawaan masing-masing ya. Ada logika yang sederhana yang mungkin mayoritas orang bisa, kalau kertas kena korek pasti kebakar. Tapi di bisnis nggak sesimpel itu. Gimana? Kalau kita melakukan ini kemudian ke samping akan berpengaruh ke sini, kemudian yang ke depan berpengaruh ke sini, nanti ke samping ini akan akibatnya kemana, ini nanti akan ketemu di mana. Jadi logika ini harus dalam memulai bisnis itu harus logikanya pengaruh yang terjadi itu harus bisa diproyeksikan kira-kira nanti akan saling terkait, karena kita bisnis tidak hanya sekedar urusan kita sesuatu, urusannya hanya dengan misalnya pembeli. Nah, pembeli ini siapa, atau ada juga faktor perizinan, hukum, legalitas, kemudian promosi, branding, kan banyak complicated ya. Nah, itu harus logika yang harus bisa merangkai bagaimana caranya sesuatu yang kita kerjakan itu secara logika ke depan, ke samping, ke itu nanti akan bisa saling mendukung gitu loh. Karena misal tujuan kita ke sini, logika kita habis ngerjain ini mestinya melangkah ke sini, tapi ada efek samping kan. Kalau bisa sampingnya ini mendorong. Kadang-kadang kalau logika kita nggak nyampe, kita udah jalan segini, yang ternyata yang kita kerjakan ini mendorong tujuan, tapi efek sampingnya ternyata ngeblok malahan. Itulah yang dinamakan kadang-kadang usaha ada masalah. Itu sebenarnya sumbernya dari ketidaknyampaian kita dalam logika yang berjenjang itu. Jadi logika bertahap lah istilahnya. Jadi logika berarti logika seseorang berbeda-beda. Beda-beda. Itu makanya ada pengusaha yang sukses, ada yang luar biasa, ada yang biasa, atau ada yang jatuh. Jatuh atau bangun. Jatuh masih bangun kan sih bagusan gitu. Berarti anak muda ini mohon maaf nih kan 2 tahun terakhir kan ada COVID nih Pak. COVID ini yang benar-benar mempengaruhi segala macam usaha, dari yang kecil sampai yang besar. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana menanggapi COVID itu sendiri Pak dalam berbisnis yang Bapak geluti itu? Jadi COVID memang kan itu bisa dikatakan force major atau tsunami buat dunia bisnis ya. Mungkin ada sih beberapa sektor yang justru menguntungkan gitu, berkembang dalam pandemi, tapi mayoritas pasti jatuh. Lah saya karena bidang saya itu terdampak langsung yang juga lumayan berat pada saat mulai itu, dan kita waktu itu tidak bisa prediksi kapan selesai pada saat mulainya COVID. Saya hanya mikir udahlah ini saatnya hibernasi. Artinya hibernasi itu gimana caranya bertahan. Saya memang mengurangi budget, marketing dan lain sebagainya besar-besaran. Artinya karena saya juga mau memulai sesuatu yang lain yang tidak saya tahu. Itu saya sudah pengalaman pada saat kita memulai sesuatu yang tidak kita tahu, itu pasti mayoritas banyak gagalnya. Itu kan akan memperparah keadaan pada saat COVID kan. Yang penting saya menghitung bisa bertahan supaya bisnisnya tetap eksis dengan meskipun dengan pendapatan yang turun atau bahkan drop, jatuh kan. Jadi kuncinya kalau bisnis itu gini Mas, kalau yang
apalagi COVID ini kan banyak orang juga akhirnya mencoba pengen sesuatu yang baru menyesuaikan keadaan. Itu ada yang sukses, ada yang tambah udah jatuh ketimpa tangga banyak posisinya. Karena apa? Berarti kan ini sesuatu yang baru. Itu kita pada saat bisnis itu kuncinya ada dua. Kalau kita tahu ilmunya, kita bisa hanya cukup dengan mengendalikan orang yang kita anggap bisa. Atau karena kita punya ilmunya. Misalnya misalnya saya bikin perumahan ya, saya cukup cari orang yang bisa saya percaya dan saya ukur kemampuannya bisa untuk misalnya buka dimanapun. Saya tinggal kontrol secara jalan bisnisnya dari jauh itu bisa. Berarti hampir semua operasional yang di tempat proyek yang jauh itu dikendalikan sama dia itu nggak masalah. Tapi nek saya nggak tahu ilmunya sama sekali atau mencoba sesuatu yang baru mutlak, kita harus terjun sendiri. Kalau kita mencoba sesuatu yang baru hanya asal percaya sama orang katanya ini profesional di bidang ini padahal kita nggak tahu, terus kita hanya menginjek modal 100% tak jamin habis. Istilahnya bunuh diri lah kalau misalnya. Ya, padahal kita udah milih yang pegang itu di bidangnya dan historisnya pro misalnya. Tapi karena kita nggak paham, padahal kita sebagai pemodal misalnya, wis tak jamin pasti habis atau bangkrut. Jadi kalau kita mencoba sesuatu yang baru, itu kita harus terjun langsung. Itu kalau misalnya sukses berarti memang sesuai tujuan toh. Tapi nek misalnya kita gagal, kita itu tahu oh gagalnya di sini. Terus baru bisa karena kita ngurusin sendiri, tahu persis penyebab gagalnya. Bisa nganalisa kalau misalnya ini di reset, di restart ulang. Supaya nggak gagal seperti kemarin gimana itu tahu persis atau disimpulkan oh ternyata kita nggak cocok di situ. Oke, sangat menarik pemirsa antara bisnisnya beliau ini, tapi kita akan memasuki season 2 Pak, karena kita kan nanti ada iklannya gitu Pak. Jadi jadi kita akan lanjut ke season 2. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, butuh dana talangan untuk modal usaha? Jangan khawatir, pembiayaan piutang IB Barokah solusinya. Keunggulannya, jangka waktu maksimal 12 bulan, maksimal pembiayaan sebesar nilai invoice, perlindungan asuransi syariah, dan pemberian diskon atas ujroh wakalah penagihan transaksi. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Usaha semakin barokah bersama Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pembayaran dengan virtual account Bank Jatim di aplikasi Oppo Mart. Caranya, buka aplikasi Oppo Mart, pilih produk yang kamu inginkan, masukkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman, kemudian pilih cara bayar dengan virtual account Bank Jatim. Gampang banget kan? Yuk unduh aplikasi Oppo Mart di handphone kamu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya di podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Pemirsa, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol bersama Pak Heri tentang ini Pak, masalah
tadi kan dikatakan bahwasanya berbisnis itu pasti ada kendala. Bagaimana menurut jenengan menghadapi kendala atau permasalahan atau misalkan problem di bisnis yang jenengan terapkan? Ya, sama. Artinya kita memulai bisnis untuk mencapai tujuan yang kita harapkan itu dengan harus bisa merangkai semua logika yang terpengaruh tadi. Pada saat kita menghadapi masalah itu sama. Pada saat kita mengambil langkah atas solusi yang masalah di depan kita. Kalau kita punya logika yang cukup untuk entah itu tergantung case-nya ya, masalah itu berat atau ringan. Kalau kompleks berarti juga dibutuhkan lebih banyak lebih tinggi kalau kemampuan logika untuk menganalisis sehingga bisa kita cari solusi yang pas atas itu. Nah, pada saat kita salah langkah, masalahnya akan semakin parah kan gitu. Karena masalah itu kadang-kadang masalah itu disebabkan karena kita pada saat melakukan sesuatu itu atau mengerjakan bisnis itu, logika yang berdampak tadi, logika kita belum nyampe, tak ketahuannya setelah kita jalan, oh ternyata yang kita kerjakan kemarin, masa itu kan diakibatkan oleh yang kita lakukan sebelumnya. Oh, yang kita kerjakan kemarin ternyata berdampak ke samping yang kemudian akan mengeblok atau menjadi masalah pada tujuan kita kan gitu. Nah, menyelesaikannya itu harus bisa menganalisis apa istilahnya, ngudari penyebab masalah itu logika juga. Artinya memang sebenarnya tak lihat itu, nah kemampuan logika itu modal Mas ya. Tapi ini juga nggak cukup, butuh namanya intuisi, kemudian feeling. Nah itu faktor penentunya juga masalah pengalaman. Artinya memang pengalaman itu akan banyak meningkatkan logika. Jadi logika itu sebenarnya jadi tidak usah berpikir oh harus punya logika kuat, enggak, karena logika itu juga dibentuk oleh banyak faktor yang bisa kita tingkatkan. Karena kalau misalnya logikanya itu digabungin sama logikanya orang lain nih, seperti yang Bapak tadi ceritakan, kita membutuhkan seseorang yang kita percaya nih. Betul. Pastinya kan mempunyai logika yang berbeda kan antara Bapak dan juga yang bagaimana cara menyatuin logika tersebut untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan tuh. Nah, pada saat kita butuh input eksternal, dalam hal ini eksternal itu bisa dari pengalaman, bisa dari teman, atau bisa dari partner, atau dari relasi kita yang posisi memang dia itu dari skala masalah usaha yang kita hadapi atau usahanya dia itu minimal setara atau di atas kita. Sehingga kita setelah ketemu orang untuk bicara tentang masalah itu, kita yakin bahwa masalahnya dia itu pasti lebih kompleks dari kita. Nah, kalau kita misalnya punya usaha dengan skala kelas menengah ya, terus kemudian ada masalah, kita ketemu misalnya bukan merendahkan pedagang kaki lima ya, tapi kita sharingnya sama pedagang kaki lima. Mohon maaf, ini bukan merendahkan, tapi hanya ini aja, tapi ya tidak ketemu kan gitu kan. Karena nah kalau sharing tentang kehidupan, kita nggak lihat itu, maksudnya kita bahkan ketemu sama orang pinggir jalan pun kan kita melihat masalah kehidupan ya, masalah kehidupan, masalah nasihat atau kebajikan dalam kehidupan, kita nggak lihat orang, lihat apa yang diomongkan kan gitu. Itu seperti itu. Untuk ini Pak, sekarang kan bisnis sudah banyak sekali nih Pak. Pastinya masih mempunyai harapan atau keinginan ke depannya. Namanya juga manusia ya Pak. Pasti mempunyai keinginan yang lebih lah. Apa keinginan yang Bapak harapkan untuk ke depannya ini Pak? Jadi pada saat kita sudah memulai usaha terus kemudian ya sudah terbentuk sebuah pola ya. Saya sendiri tidak terlalu punya ambisi ini ya, karena kadang-kadang itu saya merasa ya hidup ini mau dikejar sampai di mana sih gitu. Karena itu tidak akan pernah habis. Artinya
kita makan seenak-enaknya makan ya paling sepiring, habis itu juga makan lagi udah nggak enak kan. Udah enak lagi. Nah, jadi saya sekarang kalau untuk bicara keinginan ke depan, saya pengen nyari misalnya kegiatan yang itu secara hati jiwa itu hobi, jadi senang tapi juga bisa menghasilkan, misalnya hobi wisata tapi juga punya tempat yang kita kelola sendiri, punya kita untuk jadi objek wisata, disesuaikan dengan itu. Saya pikir orang paling happy di situ ya, artinya yang punya hobi, tidak usaha tapi punya hobi itu menghasilkan uang, bahkan sejak awal, misalnya sejak kuliah terus lulus punya hobi jadi uang. Kok nek dalam tanda kutip bahagia, maksudnya bahagia dunia ya, kok rasanya orang bahagia itu yang seperti itu. Jadi kebetulan punya hobi kok jadi duit. Tapi kan pekerjaannya lebih enak itu kan yang kita senangi gitu, yang kita hobikan. Sekarang bayangin misalnya kerja jadi bosnya BUMN, enaknya di mana itu? Padahal dulu pas kuliah mikirnya jadi pejabat negara atau direktur BUMN itu kan rasanya kayak impian ya. Tapi setelah kita tahu enaknya di mana hidup penuh dengan aturan, harus ini banyak pekerjaan yang tidak sesuai hati kan. Kalau kerja ikut pemerintah atau ikut di perusahaan besar, itu loh banyak pekerjaan yang kita itu sebenarnya nggak seneng, tapi karena ini urusan atasan, harus bikin seneng atasan ya. Kita sendiri nggak menikmati. Ya. Tapi emang itu cita-cita Bapak dari dulu tuh, menjadi apa kayak istilahnya kerja di pemerintahan atau BUMN seperti itu? Enggak sama sekali. Pada saat sekolah, semua anak sekolah mayoritas berpikir seperti itu. Iya. Jadi kerja di tempat perusahaan bergengsi kan gitu. Itu hampir doktrin apa? Udah mindset, mindsetnya kita gitu. Dan anak-anak kecil juga ternyata setelah kita kerja dan bisa wirausaha sendiri, enggak ada enaknya. Menurut saya loh ya, entah yang menjalani, tapi menurut saya kita terikat dengan istilahnya dikejar-kejar sama waktu dan juga dikejar-kejar sama atasan seperti itu. Ya, tapi emang Mas kunci sukses entah di birokrasi atau di bisnis wira swasta atau di kerja dimanapun, entah ikut orang, ikut perusahaan atau wira swasta, kita itu harus bisa mendekati dan sedikit mengira-ira apa yang ada di pikiran orang yang kita hadapi. Jadi itu kuncinya. Karena apa? Bisnis ini kan berjalan harus dengan berinteraksi dan terjadinya rezeki itu kan karena sebuah hubungan. Sebuah hubungan itu. Jadi kalau ada apa itu yang mengatakan silaturahmi itu akan menambah rezeki, itu perlu, itu benar sekali karena silaturahmi membuat hubungan kan. Nah, kalau diaplikasikan hubungan itu akan kalau hubungan kan berarti harus hubungan baik dong. Nah, hubungan buruk bukan rezeki nambah musuh namanya kan, harus hubungan baik sehingga menimbulkan menghasilkan rezeki. Nah, kunci utama bikin hubungan baik itu apa? Kita harus bisa tahu kira-kira apa yang dipikirkan orang yang kita ajak berinteraksi itu. Ini siapa, terus pada saat ngomong gini apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, kita berusaha nebak apa maksudnya. Nah itu kalau kita semakin bisa mendekati keinginan itu, kita akan semakin mudah untuk membuat sebuah hubungan baik. Berarti istilahnya mencari relasi sebanyak mungkin ya Pak? Ya. Tapi yang istilahnya yang baik lah. Yang baik, dan kita itu bisa orang ngomong gini itu bisa, ngomongan itu kan ucapan, tapi apa yang dia pikirkan itu kadang-kadang berbeda. Nah kita harus bisa menganalisis itu kunci suksesnya berhubungan dengan orang yang kita butuhkan. Tapi kalau misalnya saya mau nanya, hubungan antara pimpinan dan juga karyawan, model jenengan itu seperti apa Pak? Saya kerja atau apapun, kerja atau dengan karyawan, dengan relasi, dan tidak pernah serius
banyak guyone. Gimana Jadi wong saya nek urusan di hidup itu jangan terlalu serius, toh keluarnya tidak hidup-hidup. Keluar kayak hidup. Nah, kadang kan saya mikirnya banyak pengusaha yang udah sukses gitu, emang kerja kerasnya dengan perjalanannya itu keras sampai dibawa ke karyawannya juga mengaturnya sekeras seperti ini. Berarti jenengan kayak gitu. Nungguin berarti. Ya, saya marah atau meracing karyawan ini enggak ini. Kecuali memang fatal ya. Fatal itu artinya membahayakan sampai ke level skala atas bisnis. Misalnya pengkhianatan ya. Gitu. Kalau misalnya gini, ada karyawan punya keadaan ekonomi yang memang susah hanya untuk urusan perut, terus kemudian ada anggap aja misalnya penyimpangan atau apa, saya pikir itu tidak perlu dibuat masalah. Ya kita kasih tahu aja, kamu nggak usah gitu, nek butuh bilang aja, dan nggak usah dipikir gitu loh, nggak usah. Nah, tapi beda kalau memang kita punya penyakit di dalam, itu berarti pengkhianat kan. Nah, itu nggak bisa diampuni. Jadi kita nggak perlu marah, tapi yang penting tegas. Marah itu nggak penting, tapi yang penting tegas. Ini biarinlah, dinasihati aja. Ini bahaya, ini nggak usah ya, dimaki-maki, nggak usah miso-miso. Kamu nggak bisa tak pakai, sorry, kita temenan aja kalau urusan kerja. Rasanya nggak bisa lanjut, gitu aja. Jadi itu tadi artinya kalau urusan jangan terlalu dianggap serius lah. Oke. Ini kan Pak, kita kan di rumah sedekah gitu, istilahnya ada sedekah gitu. Pastinya setiap orang itu memaknai sedekah itu berbeda-beda atau dengan cara yang berbeda-beda. Nah, sebelum saya menanyakan ke jenengan itu makna sedekah itu seperti apa, tapi nanti setelah pesan-pesan berikut ini, Pak. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masuk di season 3. Tetap di podcast Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santuy Entrepreneur Nahdiyin, di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pengisian saldo kartu emal Sido Kiri dengan virtual account Bank Jatim. Caranya, buka aplikasi emal, pilih menu top up, dan pilih melalui Bank Jatim Syariah. Selain itu, kamu juga bisa melakukan pengisian saldo di toko basmalah terdekat. Transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pembayaran dengan virtual account Bank Jatim di aplikasi Oppo Mart. Caranya, buka aplikasi Oppo Mart, pilih produk yang kamu inginkan, masukkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman, kemudian pilih cara bayar dengan virtual account Bank Jatim. Gampang banget kan? Yuk unduh aplikasi Oppo Mart di handphone kamu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Oke, pemirsa, kembali lagi di podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santuy Entrepreneur Nahdiyin, tentunya di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah.
Pemirsa, kita tadi kan sudah menyentil sedikit tentang sedekah, tapi belum ada jawabannya dari Bapak Heri. Gimana Pak? Itu memaknai sedekah menurut jenengan atau menurut keluarga jenengan, gimana itu? Ya, terus terang, saya kita sekolah atau di dunia sekolah atau mungkin banyak dengar pengajian dari banyak ustadz atau tentang sedekah ya dan fungsinya. Terus terang saya tidak paham tentang itu. Nah, saya memahami sedekah itu justru kebalik dari sesuatu yang jadi saya sedekah itu sama sekali tidak berpikir manfaat sedekah apa. Meskipun banyak dengar ustadz atau buku atau YouTube atau apa mengatakan guna sedekah itu dengar, tapi sorry. Nah, justru saya merasakan fungsi sedekah itu setelah dalam perjalanan hidup saya itu secara teori dan logika manapun, logika dengan level berapapun, seharusnya saya itu ada beberapa kali celaka yang tidak tertolong. Dan sudah di luar kendali saya, sudah posisi bahkan saya tidak tahu, tapi kok saya 3 kali selamat atas sebuah situasi yang kalau ibaratnya pakai teori matematika peluang mungkin 1 banding 1 juta. 1 juta. Nah, bisa tidak terselamatkan. 1 juta. Berarti hampir 99,9% saya itu akan kena masalah yang berat. Tapi saya mengalami hal itu 3 kali, tapi kok bisa diselamatkan. Saya berpikir kenapa kok bisa, kok saya kerasa kok Gusti Allah itu ini jelas campur tangan Gusti Allah dalam hal menyelamatkan saya. Saya mikir, apa ini gara-gara kadang saya ada sedekah yang tidak saya niati untuk cari itu, terus aku pernah bantu orang atau apa gitu. Nah, karena ini 3 kali, yang pertama kan juga mikir akhirnya saya simpulkan bahwa mukjizat sedekah itu luar biasa. Saya meyakini bahwa saya selamat itu gara-gara sedekah. Jadi lahir saya tahu benar bahwa pertolongan Allah yang dalam hal menyelamatkan kita itu paling efektif kita ambil jalan dengan cara sedekah. Terus Mas, sedekah kalau bisa itu pertama pada orang yang membutuhkan, tapi yang mencelakakan kita tidak sengaja. Gimana tuh mencelakakan kita dengan tidak sengaja? Jadi ada orang yang mungkin hidupnya juga tidak tidak terlalu baik ekonominya. Dia itu sebenarnya tidak ada sengaja atau tidak punya niat jelek sama kita, tapi yang dia lakukan ternyata mencelakakan kita. Orang normal pasti akan jengkel atau tapi orang berbuat atau orang membuat kita rugi, oke lah, bukan mencelakakan ya. Nek kita ini konteksnya bisnis ya, yang membuat kita rugi, kita ruginya banyak, bisa dikatakan misalnya miliaran, tapi kita tahu dia nyebabkan itu nggak sengaja. Misalnya ada karyawan kebetulan salah mengoperasikan alat berat atau tapi dia tidak sengaja, tapi hidupnya dia kasihan. Kita kasih sedekah yang banyak. Itu terus juga sedekah untuk yang umum ya, untuk yang kita temui sehari-hari. Jadi saya berpikir gini Mas, kita tiap hari itu kan mungkin di rumah, mungkin keluar jalan, mungkin yaitu naik mobil ya, atau pergi kemana. Apa yang harus kita punya pikiran bahwa apa yang kita temui itu tidak kebetulan, tidak kebetulan. Jadi misalnya pada saat kita nyetir, kemudian ada orang minta-minta di perempatan, atau ada orang duduk di emperan toko malam-malam yang gelar tikar yang
mungkin ada sama keluarga, atau kita ketemu sama orang tua yang jualan di pinggir pagar rumahnya orang gitu. Nah itu sebenarnya kita nganggapnya harus tidak kebetulan. Itu kita seberapa peka membaca itu. Misalnya saya pernah misalnya pas nyetir gitu, seret gitu lihat ada orang di depan ruko yang sudah tutup malam-malam sama anaknya sama ini. Udah jalan jauh, tapi kepikiran tadi kok kasihan, balik lagi gitu. Nah, tapi anu ya bukan untuk pencitraan atau di syuting atau apa ya, itu murni harus keikhlasan bener-bener. Nah, saya yakin akibat buat keselamatan hidup dan keberuntungan untuk rezeki kita pasti dijamin luar biasa. Karena sebenarnya hidup itu tidak seperti yang kita lihat. Artinya kita celaka itu misalnya kita jatuh karena nginjek kulit pisang. Sebenarnya kita dan sakitnya itu bukan karena kita jatuh secara kelihatan jatuhnya kita karena kulit pisang, ya kan? Tapi sebenarnya bukan karena itu, karena kita punya salah dan itu akan enak. Jadi pada saat kita punya masalah, kita punya yang berat, misalnya kita dicelakai orang, sehingga kita punya masalah. Jangan berpikir bahwa yang bikin kita hidup jadi nggak enak atau punya masalah itu orang itu. Cari yang lain, jangan-jangan kita punya salah sama orang atau sama keluarga. Ya, mungkin Allah ngasih sentilan gitu. Kamu ya, jadi hidup gitu itu bukan sebab akibat langsung ya. Termasuk dalam hal rezeki. Jadi bukan karena kita kerja keras atau apa terus kita dapat rezeki. Bisa jadi penyebabnya karena kita peka terhadap lingkungan, atau bahwa pada saat kita jalan itu harus ada feeling atau pembaca lingkungan dimanapun itu kira-kira kita bisa bantu apa. Semakin bermanfaat sama orang lain, saya yakin rezeki akan semakin lancar. Nah, itu dia pemirsa. Jadi berbagai macam motivasi dari para bintang tamu atau narasumber yang kita hadirkan itu berbagai macam dari permaknaan sedekah dari Pak Heri sendiri. Bosnya tadi ada dua ya. Sedekah itu ketika memberikan kepada orang yang mencelakakan kita tapi tidak sengaja, dan orang yang mencelakakan itu mohon maaf ekonominya lebih daripada yang kita miliki mungkin itu. Nah itu kita disedekahkan akhirnya berakibat yang sangat luar biasa, karena memang keajaiban sedekah itu sangat luar biasa. Dan yang kedua yaitu ketika kita melihat secara mendadak nih Pak, melihat orang yang membutuhkan, dan itu sangat luar biasa. Saya juga pernah merasakan seperti itu ya, ketika bersedekah yang membutuhkan gitu. Jadi langsung timbal baliknya orang yang diberikan itu mendoakan kita langsung. Bisa kontan itu. Kontan ya, langsung. bisa kontan. Jadi timbal balik doa dari, apalagi orang yang benar-benar diuji itu doanya langsung istajab, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Bapak terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Mungkin waktunya jenengan padat banget, meluangkan waktu buat kita itu wah sangat spesial lah buat saya sendiri, buat teman di belakang kamera ini. Sekali lagi terima kasih Pak, moga-moga kebaikan Bapak dianggap atau dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Secara tidak sadar Bapak lagi sedekah Pak, sedekah ilmu sama pemirsa. Sedekah ilmu ya, pemirsa. Oke pemirsa, mungkin itu saja perbincangan saya dan juga dengan Bapak Heri. Mungkin lain waktu kita akan ketemu lagi ya Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya juga berkomunikasi dengan teman-teman kita, teman Kediri yang bikin relawan haji di sini. Saya juga beberapa bulan yang lalu kirim anak-anak ibu dari Kabupaten Malang di PBNU juga untuk datang di sini dalam rangka menjaga ini supaya NU itu tetap hadir dalam situasi yang sulit. Maka saya sering sampaikan kita itu harus membuat NU itu hadir di hati masyarakat di semua situasi, khususnya pada situasi yang berat. Para pemirsa channel Rumah Sedekah, di belakang saya ini hamparan bekas lahar yang sekarang sudah mulai dikerjakan untuk dikurangi karena ini menjadi akses alternatif bagi masyarakat yang ada di Pronojiwo menuju Candipuro. Tetapi tempat ini juga tidak bisa dilewati kalau misalnya terjadi hujan, karena ini juga rawan sekali untuk pasir-pasir lahar itu melewati ini, dan itu akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Kami dari Rumah Sedekah bersama LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur bersama dengan Universitas Islam Malang hadir di sini dalam rangka untuk melihat kebutuhan-kebutuhan dan menyerahkan pendidikan untuk bantuan-bantuan pendidikan yang kita serahkan kepada para siswa, kepada madrasah, kepada sekolah. Dengan ini kita berharap pendidikan di Candipuro, pendidikan di Pronojiwo Lumajang ini bisa segera kembali.